Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suandri dari program studi informasi UIN Sumatera Utara Medan. Kita kembali lagi dalam mata kuliah pemrograman berbasis web lanjutan pada semester ini. Mohon maaf kalau seandainya ada sedikit keterlambatan ya. Untuk materi ataupun diktatnya itu sudah saya share melalui e-learning. Kita coba untuk bagian praktikum sesuai dengan diktat yang saya bagikan. Untuk versi PHP-nya, adik-adik bisa lihat di php.net, site resminya PHP. Di sini untuk versi terakhir rilisnya adalah 803 untuk versi 8 atau 7416 untuk versi 74 ya. Untuk kuliah kali ini versi yang akan kita gunakan adalah versi terakhir dari 74. Mungkin kalau untuk versi 8 masih ada, ya kita katakanlah ada beberapa sistem yang mungkin masih belum mensupport karena ini baru rilis ya. Artinya barunya itu untuk versi terbarunya ya. Kita gunakan 7416. Adik-adik bisa lihat aplikasi yang kita gunakan masih SAM. Silakan di apachefriends.org, atau kalau adik-adik sudah download ya ini mungkin bisa diabaikan. Kita download yang versi 7416-nya. Ya, ini untuk 64 bit. Sayangnya untuk 32 bit tidak lagi disupport. Jadi ya adik-adik harus menyamakan versinya ya. Ini hanya untuk 64 bit saja gitu. Kemudian untuk editor kita pada semester ini kita menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code dari Microsoft. Ini free. Mungkin untuk materi di tahun lalu itu saya menggunakan Sublime. Jadi karena untuk ya agar continue dari semester sebelumnya untuk angkatan ini, jadi saya gunakan Visual Studio Code ya. Silakan download yang terbaru atau kalau seandainya adik-adik sudah punya bisa di-update ya. Agar kita bisa ya menggunakan versi terbaru dari rilisnya. Kemudian untuk browser saya masih menggunakan Google Chrome. Selanjutnya saya aktifkan dulu SAM-nya. Apache dan MySQL di sini sudah aktif. Kemudian editornya. Visual Studio Code saya sudah ready di sini. Kita ke csam.htdoc. Csam.htdoc. Kita buat satu buah folder di sini sesuai dengan yang didiktat. Ya, namanya saya buat OOP Praktikum 1 ya. OOP Praktikum 1. Materi yang akan kita bahas di awal sesuai dengan diktat adalah tentang OOP menggunakan ya bahasa pemrograman PHP ya. Di sini modul praktikumnya sudah saya perbaharui sedikit. Oke. Memahami dasar atau konsep dasar dari OOP pada bahasa pemrograman PHP. Mungkin untuk OOP itu sendiri kita bisa pahami dari beberapa mata kuliah ya. Sebenarnya intinya sama, OOP juga atau Object Oriented Programming. Atau kalau bahasa kitanya pemrograman berbasis objek ya. Kita gunakan SAM, kemudian untuk versi PHP. Ya, kalau ada adik misalnya ingin gunakan terlebih dahulu, ya bisa saja di sini. Saya buat satu buah file namanya info.php. Kemudian kita dari localhost info.php, saya punya versi 7416 ya. Selanjutnya katanya ya OOP Praktikum 1. Kita gunakan Visual Studio Code. Selanjutnya membuat struktur folder ya sesuai dengan yang kita bahas di pertemuan semester lalu sebenarnya. Pemrograman berbasis web dasar ya. Saya buat di sini di dalam OOP Praktikum katanya sesuai dengan diktat itu saya buat satu buah folder namanya app ya, atau app. Selanjutnya ada folder baru lagi namanya ing.
Selanjutnya satu lagi layout. Oke ya. Cocok, layout. Di dalam layout ada asset. Assets, oh, boleh jamak ya. CS di ujungnya, asset. Kemudian satu folder lagi, CSS, satu folder lagi, image ya. Ini akan kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti struktur ini sudah kita buat juga sebelumnya, nanti tinggal copy paste bisa saja ya. Oke, kembali ke rootnya OOP Praktikum 1. Kita buat satu buah file katanya di sini. Namanya index.php. Index.php. Oke, yes. Kita open dari open folder Visual Studio Code-nya. Oke, C, SAM, ATDoc, OOP Praktikum 1. Oke, select folder. Di sini sudah bisa Dedek lihat ada app, ada ink, ada layout dan index.php. Di dalam layout ada asset, di dalam asset ada CS sama image ya. Oke, selanjutnya kita buat database. Di sini saya buat satu buah database sederhana DB Academic hanya untuk mempraktikkan konsep OOP-nya nanti ya. DB Academic. Oke, saya ke localhost/php/myadmin. php/myadmin. Dan kita buat satu buah database baru namanya DB Academic ya. Oke, ini masih fresh, baru saya install DB Academic. Kalau saya masalah install ulang nggak pernah pikir panjang. Bila perlu diinstal ulang ya. Kemudian ya, ini boleh menggunakan php/myadmin kalau adik-adik misalnya ingin ya mengulang-ulang kaji menggunakan command line dari command prompt misalnya, boleh silakan ya. Tahu misalnya kalau adik-adik ingin menggunakan php/myadmin, ya silakan, tidak masalah. Ini sudah ada, jadi saya copy saja ya. Kayak kalau adik-adik misalnya mau ngetik itu lebih bagus, sekalian diingat ya kan. Ingat-ingat apa namanya? Oh, ini angkanya ikut ya. Oke. Di sini create tb underscore mahasiswa ID integer not null auto increment name 25 not null, nama not null, kemudian alamat teks berarti default null ini. Primary key mahasiswa ID di atas, kemudian unique key mahasiswa name ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya di penguraman berbasis web dasar ya. Artinya konsep seperti ini sudah kita bahas sebelumnya, kenapa kok primary key-nya ke sini, kenapa pakai unique key. Nah, itu mungkin style ini adalah ya style tersendiri, mungkin untuk yang lainnya mungkin berbeda. Oke, go. Saya punya tb underscore mahasiswa di sini. Selanjutnya kita akan buatkan untuk proses input, kemudian tampil, edit, dan delete-nya. Menggunakan konsep OP ya. Ini sudah ada. Kemudian mau input data ya boleh, silakan di input data melalui php/myadmin atau mungkin saya copy yang ini saja, insert into-nya. Kita belum ngetik ini, nanti kan ada latihannya, jadi nanti di latihan bisa diketikkan di sana saja ya kan. Saya ngetik nanti yang di bagian latihannya. Nah, ini kita coba dulu, karena ini adik-adik sudah paham ya kan. Oke, insert into, go. Saya punya tb mahasiswa dengan kok lebar kali ini. Ada mahasiswa ID, kemudian nama, kemudian alamatnya. Oke, next katanya di sini buat file baru di dalam folder app dengan nama mahasiswa.php, isikan perintah berikut. Oke, ini perintahnya sudah ada. Mungkin ini akan saya ketik biar nanti adik-adik ini paham nih cara mainnya seperti apa ya kan. Untuk nanti pengertian-pengertiannya akan dibahas di praktikum selanjutnya atau di diktat yang pertemuan selanjutnya gitu.
Ini artinya saya coba untuk pretest lah ya kan, pretest. Ini kok membingungkan nih? Sebenarnya jawabannya ada di pertemuan selanjutnya begitu. Jadi kita ke folder app, kemudian kita buat satu buah file di sini namanya mhsw.php. Ini mhsw, m-nya saya besarkan di sini kapital mhsw sesuai dengan rekomendasi pada ya konsep OOP, m-nya itu kita besarkan ya kan. Selanjutnya di sini ada perintah yang dia itu jalan hanya 74 ke atas gitu. Ada nanti perintah yang hanya jalan di 74 ke atas versi PHP-nya ya kan. Jadi harapan saya memang ini di upgrade, di install yang baru ya kan. Jadi jangan pakai yang masih jadul, itu ada nanti perintah yang istilahnya deprecated gitu kan, tidak lagi digunakan ya, oleh PHP. Jadi akibatnya nanti error gitu ya kan. Oke, nah kita lanjut, kita buka tadi mahasiswa titik PHP. Selanjutnya kita akan coba untuk ya membuatkan perintahnya sesuai dengan konsep OOP menggunakan bahasa halaman PHP. Oke, pertama PHP-nya tentu tidak lupa. Untuk penutup boleh saja di sini. Jadi kalau seandainya seperti yang sudah kita sampaikan, kalau seandainya semuanya murni di sini PHP semua, sah saja untuk tidak ditutup. Nah, ini kalau mau ditutup seperti ini bisa, seperti ini, atau tidak ditutup juga boleh ya. Yang penting di awalnya dikenalkan bahwasanya itu bahasa murni PHP. Oke, kita mulai dari class ya. Sudah ada di sini autocomplete-nya di situ, ada bantuannya ya kan. Nah, kelas namanya mhsw sesuai dengan nama filenya. Kemudian di antara kurung kerawal. Jadi nanti kurung kerawal ini adalah kurung kerawal kelas. Semua nanti perintah-perintah kelas ada di dalam kurung kerawal. Nah, kelas inilah yang menjadi ciri khas dari OOP. Nah, menggunakan kelas. Ini ada di materi pertemuan kedua ya kan. Jadi nanti OOP pasti menggunakan kelas karena konsepnya adalah ya sama dengan mengkotak-kotakkan ya sesuai dengan objek-objek yang ingin dituju. Nah, kalau konsep OOP itu kan bagaimana apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa muraman gitu kan. Jadi nanti ada kelasnya untuk bapaknya, ada anaknya, ada pewarisan segala macam. Itu sudah saudara bahas di mata kuliah khusus ya kan. Nah, selanjutnya saya akan buat satu buah variabel untuk koneksi ke database ya kan. Saya buat di sini privat string db. Oke, sekarang privat ini apa? Kok ada ini namanya privat, kemudian nanti ada lagi public ya kan. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kita coba dulu untuk namanya sesuai dengan praktikum yang saya contohkan gitu kan. Kemudian ini public. Nah, ini public ini apalagi nih? Nah, kemudian ada functionnya. Ini ada function namanya construct. Ini construct ini apalagi? Nah, ini ada sebenarnya di materi OOP gitu kan. Di privat ada, public ada, function ada. Function sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi nanti di dalam satu buah kelas banyak function-function di sini gitu. Jadi seolah-olah kelas itu menyatukan beberapa function gitu kan. Jadi nanti untuk area-area tertentu ya saya anggap aja lah area ya kan. Fungsi-fungsinya nanti dalam satu buah function gitu. Nah, ini function namanya construct ya kan. Nah, kalau adik-adik sudah belajar PBO untuk pemrograman berbasis objek, baik menggunakan Java atau bahasa pemrograman lain, itu sebenarnya pada intinya ya konsepnya sama seperti itu. Oke, kita gunakan perintah try, ini juga ada di Java. Selanjutnya, this ini hanya ada di PHP. This db itu untuk mewakili variabel yang di atas. This db berarti string db yang ada di atas. This db sama dengan new PDO
Oke, video sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Video salah satu driver yang kita gunakan untuk koneksi ke database sudah disediakan oleh PHP. Jadi nanti menggunakan PHP Data Object, singkatan video, saudara bisa menggunakan beberapa database yang disupportnya dengan perintah yang mirip-mirip gitu. Jadi tidak, kalau seandainya menggunakan MySQL saja, perintahnya ada sih MySQL gitu kan. Tapi kalau seandainya kita ingin migrasi ke database yang berbeda, ya kita harus ganti MySQL-nya. Tapi kalau video tidak perlu diganti ya kan. Nah, itu adik-adik sebelumnya sudah membahas tentang ini. Kemudian MySQL database-nya _, host, berarti tempat MySQL-nya di mana, sama dengan localhost. Kita ada di lokal. Kemudian _, dbname. Dbname apa nama database-nya? DB Academic. Oke, untuk sampai di sini selesai. Yang bagian ini ya, MySQL, hostnya localhost, dbname-nya DB Academic. Oke, sekarang ada passwordnya. User dulu ya. Usernya root. Kemudian passwordnya. Passwordnya kosong. Kutip 2 kali. Gimana satu lagi? Kutip 2 kali, jangan dikasih spasi. Kutip 2 kali, udah gitu aja. Oke, diakhiri dengan titik koma. Oke, untuk try ini ada pasangannya cats ya. Try cat itu selalu berpasangan karena memang perintahnya seperti itu. Kemudian cats-nya ini boleh kita buatkan, misalnya salah satunya yang disediakan oleh video adalah video exception. Di sini ada video exception. Kemudian variabelnya contoh E. Ini sering nih kalau programmer sering menggunakan variabel E misalnya. Die, kita matikan aja. Kalau seandainya tidak bisa dihubungi, database-nya tidak bisa koneksi, misalnya kita buat aja errornya di sini. Errornya adalah misalnya string E, tanda kurang, tanda besar, seolah-olah dia panah itu ya kan. Get message. Ini sudah ada ini. Sediakan. Otomatis ya. Oke, untuk E-nya di sini saya buat titik ya. Ya, untuk menghubungkan antara stringnya dengan variabel PHP-nya. Get message. Oke, ini untuk function construct ya. Saya buat enter 1 biar nampak private db function. Oke, selanjutnya fungsi untuk menampilkan data dari database. Itu contoh itu bisa saudara lihat atau adik-adik lihat. Public function. Ya, ini sebenarnya ada juga yang sudah langsung nih kayaknya. Sudah disediakan fun. Kemudian ini sudah bisa langsung. Public function name. Oke. Misalnya di sini tampil argumennya nggak ada. Oke, code langsung diisi. Kita langsung isi di sini code-nya. Tapi memang ada beberapa yang kita hapus jadinya ya kan. Oke, kita mulai dari SQL dulu. SQL, string SQL. Ini sama dengan yang kita buat di semester sebelumnya. Select, kita pakai huruf besar ya. Select, bintang, from, nama tabelnya, DB mahasiswa, kemudian STMT. Nah ini sama dengan yang kita buat sebelumnya. This DB, nah DB yang di atas. Nah kita ngambilnya dari sini. Ini this DB, kemudian prepare ya. Kalau hari itu mungkin kita buat di salah satu variabel yang lain di file yang berbeda gitu kan. Oke, prefer-nya yang mana? Prefer-nya SQL yang di atas ini. Nah, jadi isinya adalah SQL yang di atas. Selanjutnya string stmt. Oke, kita execute. Oke, sekarang untuk menampilkan datanya saya buat saja satu buah variabel. Dia sifatnya array. Nah, mungkin ya bisa saja dengan konsep yang berbeda ya kan. Yang penting dia nanti hasilnya array. String row
rows atau ya rows boleh. Rows untuk mewakili variabel data yang akan kita masukkan, itu saja. Rows sama dengan stmt yang di atas, stmt fetch. Selanjutnya fetch ini untuk mengarraykannya gitu, stmt fetch, memberikan output array gitu ya. Oke, sekarang array yang di atas sama dengan rows yang sudah kita buat di sini. Oke. Selanjutnya untuk mengembalikan nilai tampilnya kita buat return string data. Oke, sekarang kita panggil tampil, nanti akan kembalikan nilai function tampil ini adalah data. Data ini dalam bentuk array. Jadi nanti tinggal kita istilahnya itu bongkar aja array-nya dan ditampilkan ke dalam file apa namanya view-nya atau ke file tampilan ke browser gitu. Oke, ini function tampil. Nah, nanti di bawahnya ada untuk edit, ada untuk delete segala macam di sini dalam satu buah kelas. Oke, ini hanya PHP-nya saja gitu. Belum ada tampil untuk browser atau HTML-nya di sini. Oke, sesuai dengan apa yang kita bahas di diktat. Selanjutnya katanya buat file index di root folder, kemudian kita tampilkan data mahasiswa tadi gitu. Oke, kita coba untuk tampilkan data mahasiswanya. Ada file index di sini masih kosong. File index. Oke, silakan dibuka. Kita mulai dari PHP karena memanggil data kelasnya mahasiswa tadi ya kan. Oke. Kita panggil require once saja, kemudian letak foldernya ada di app, nama filenya mhsw. Ingat ini m-nya huruf besar ya, titik koma. Oke, saya buat satu buah variabel. Variabelnya apa saja boleh sih gitu. Yang penting kita menginstankan atau menjadikan kelas yang di dalamnya itu menjadi objek ya kan. Saya buat di apa itu namanya mahasiswa ya kan. MHSW variabelnya. Variabelnya MHSW. Variabel apa saja sih sebenarnya boleh, nggak masalah ya. MHSW sama dengan new MHSW. Ini ada di apa namanya? Materi penguraman berbasis objek mungkin ini ya. Ada ya. New ini untuk menjadikan kelasnya ini dalam bentuk objek ya kan. New MHSW. Oke, sekarang saya anggap variabelnya adalah rows. Ini baris ya, tapi jamak dia. MHSW, string MHSW, variabel yang di atas tampil. Nama functionnya tampil ini adalah function yang ada di dalam sini gitu. Jadi untuk mengeluarkannya kita gunakan kurang tanda besar atau tanda panah jadinya ya kan. MHSW tampil. Oke, ini PHP-nya udah sampai di sini. Kita harus tutup. Kenapa? Karena ada HTML di bawahnya ya kan. Oke, untuk apa namanya HTML, head, body dan segala macamnya itu kita coba abaikan dulu. Ini belum sempurna terstruktur. Yang penting nanti tampil saya dulu dalam bentuk tabel ya kan. Di sini ada table. Selanjutnya mungkin kita buat tr-nya baris. Di dalam baris itu ada td atau mungkin saya buat th juga boleh. Ini jarang kita gunakan. Th, kemudian ini ada beberapa. Saya anggap di sini nomor. Kemudian ada kemudian ada name, selanjutnya ada nama dan alamat ya. Alamat ya. Sudah sesuai itu ya. Oke, tr selesai. Sekarang prosesnya adalah setiap data yang ada di dalam tabel itu
atau di dalam database ini akan ditampilkan ke HTML-nya sesuai dengan baris-baris yang ada. Berarti dia, karena tadi dalam bentuk array, berarti kita harus terjemahkan yang di dalam array-nya. Kayak for each misalnya. For each yang di atas, ini rows. For each rows as misalnya row. Ini jamaknya, ini tunggalnya ya kan. Oke, kurung kerawal. Kurung kerawal buka tutup. Ini saya tutup dulu gitu, PHP sampai di sini. Kemudian isinya di dalam kurung ini. Jadi ini karena dia PHP, saya buatkan PHP-nya dulu gitu. Nah, gini. Jadi di dalam ini bisa diisi HTML gitu. Ini kurung ini pasangan yang dari atas gitu ya kan. Oke, sekarang TR-nya bersama pasangannya. Kemudian ada TD sebanyak 4 kali. Selanjutnya di dalamnya itu sesuai dengan nama kolom yang ada di sini gitu kan. Ya, ini sudah kita bahas juga semester lalunya itu. PHP echo untuk memunculkannya, row namanya MHSW ID. Oke, tutup. Kenapa buka tutup ini? Karena dia PHP gitu kan. Jadi nggak bisa langsung ketik ya, nggak bisa. Ini saya copy saja karena perintahnya sama. Ini mahasiswa name, ini mahasiswa nama, dan ini mahasiswa alamat tadi ya. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita coba ini, kita simpan. Ini ada error ya. Ada merah ya. Ini baris berapa? Mana yang merah? Bintang fetch. Wah, ini terbalik ini. Fetch gitu. Oke. Next. Jelaskanlah bagian dari program OP1 yang menjadi ciri khas konsep OOP. Ciri khasnya ya berarti kelas tadi ya kan. Bla 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 sampai ke bawahnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya kan. Kemudian new menjadi ciri khas OP. Selanjutnya untuk apa namanya, teori-teori sepanjang ya kan, silakan saudara browsing nanti OP, atau masih ada materi kuliah lainnya sama aja ya, itu juga. Rancanglah database menggunakan MySQL dengan desain seperti pada gambar berikut ini. Kemudian bangunlah sistem sederhana dengan konsep OOP sesuai dengan praktikum sebelumnya ya kan. Oke, ini ceritanya apa ini? Ceritanya ada order detail, produk, kategori, user, ada keranjang. Berarti ceritanya tentang e-commerce ya kan, atau e-commerce. Oke, kita coba buat satu buah database baru di sini, namanya DB e-commerce. Atau saya gunakan di sini saja ya. Saya buat satu buah file baru, ditara dengan indeks saja saya buat. Atau janganlah ya kan. Kita buat di OP. Apa kita buat ya? OOP praktikum e-commerce. Panjang namanya ya. Atau ya boleh aja, itu pun tak masalah ya kan. Panjang pun tak masalahnya itu. Oke, kita akan coba buatkan database-nya sesuai dengan sini. Oke, latihan 1.3. Kita mulai dari pangkal dulu ya. Oh, ada pangkal, ada ujung ya. Jadi artinya pangkalnya ya yang ujung yang bergantung ke pangkal ya. Kayak misalnya ini cut ID dengan produk cut. Berarti yang butuh ID cut ini adalah produknya. Berarti ini dari pangkalnya ini ya. Pangkal.
kan ujungnya ya, kan ujungnya perlu pangkalnya dulu ya. Oke, oke, oke. Card ID, card nama, keterangan, ke kemudian apa namanya? Created add, kemudian update add. Nanti ini kolom ini akan kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti biar terbiasa dulu ya kan. Oke, ini videonya akan saya skip biar lebih hemat time-nya. Jadi nanti setelah selesai saya ketik ini, berikutnya nanti saya tampilkan lagi di sini. Baik adik-adik sekalian, saya anggap database-nya sudah selesai saya ketik. Ada di sini TB kategori, users, produk, keranjang, kemudian order detail. Ya, sebagaimana sudah kita bahas tadi, kita buat dari pangkalnya dulu, jangan dari ujung ya. Kayak kategori ini pangkalnya karena produk nggak bisa kita ketik duluan karena produk ini butuh kategori. Makanya kategori harus duluan dibuat tabelnya baru produk ya. Begitu juga keranjang misalnya. Keranjang ini nggak bisa kita buat duluan karena dia harus ada produk dan users ya kan. Nah, kategori bisa, kemudian itu kategori saya dulu kan. Selanjutnya users ya. User ini nggak butuh apa-apa, melainkan sebaliknya. Ya tabel lain harus butuh misalnya users ini produk usersnya. Atau keranjang juga butuh usersnya. Kemudian yang ketiga itu produk, dia referen ke ID kategori dan ke users ya. Selanjutnya ke keranjang. Keranjang butuh users dan juga butuh produk yang ini. Ada order detail butuh users yang di sini. Jadi users harus duluan. Selanjutnya ada order detail butuh OTP order dan juga produk yang ini. Oke. Tahu saya lihat satu-satu ya. Nanti mana tahu adik-adik bisa bandingkan. Ya, saya rasa ini tidak terlalu banyak kita bahas karena memang ya sudah kita bahas secara detail di pertemuan semester lalu ya. Oke, kita buat satu buah tabel atau database di sini misalnya DB e-commerce. Oke, SQL saya paste di sini karena memang tadi sudah kita buat dan saya cek juga sudah oke. Selanjutnya di sini ada DB e-commerce. Tabel sudah lengkap semua. Saya lihat di designer masing-masing sudah berrelasi ya, sudah berhubungan, saling ketergantungan sesuai dengan yang kita buat tadi. Oh, ini apa ini? Kadang-kadang mau dia kayak gini agak susah nariknya. Oke, ini lagi. Ya. Oke, masing-masing sudah sesuai dengan database yang ada di latihan. Oke, sekarang selanjutnya apa? Ya, selanjutnya berarti saudara desain ke dalam sistem ya sesuai dengan praktikum yang tadi gitu ya kan. Berarti di sini saudara, wah ini masih tempat OP praktikum 1 ya. Ini saya close folder, kemudian saya open foldernya ke jsamatidoc e-commerce di sini ya. Berarti kita susun file dari folder ya, folder misalnya app, ink, layout ya gitu kan. Nah, ya atau kalau seandainya mau app sama filenya aja dulu bisa ya, karena memang itu belum digunakan. Misalnya di sini ada tadi file app, kemudian ada folder app, kemudian file-file yang ingin ditampilkan. Ya, misalnya di dalam app ini ada file kategori gitu ya kan, kategori.php. Oke, sekarang silakan buatkan kelasnya di sini ya. Kemudian ada users ya kan. Users atau user gitu aja boleh ya. Nah, di dalam app ya. Kalau tadi susunannya di sini ada juga ink ya kan. Cuman kita belum isi ya. Ada layout ya kan. Layout. Kemudian untuk file di sini ya
Jangan indeks, karena indeks itu langsung dibaca dia. Ya, mungkin di sini kategori dulu ya. K-nya huruf kecil karena memang ini untuk menampilkannya. Kalau di sini K-nya huruf besar karena untuk kelasnya ya. Ini juga. Nah, ini berarti kategori menampilkan kategori, user menampilkan user. Oke, silakan bandingkan dengan yang sudah saudara bahas mungkin sebelumnya karena video ini sudah berjalan pertemuan kita. Silakan ini dilengkapi, kemudian coba masukkan beberapa data di dalamnya dan tampilkan isi dari data saudara itu menggunakan konsep OOP ya. Oke, Dedek sekalian mungkin untuk pertemuan perdana sebenarnya ini ya, praktikum 1 cukup sampai di sini. Kita lanjut ke praktikum kedua pada pertemuan kedua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.